Hai, saya Liza. Bukan yang itu. Nah, itu baru betul. Saya Liza. Sebetulnya pada hari ini, saya akan membuat video pemaparan materi terkait kewenangan PT UN untuk melengkapi penugasan proyek video mata kuliah Hukum Acara Tata Usaha Negara yang diberikan oleh Pak Imam Gustomi SHMH. Tapi, karena kesalahan saya pribadi yang mengundur-undur waktu untuk take video dan lebih memilih untuk fokus pada tugas persidangan MK, wah, saya keren juga ya. Mengerjakan tugas lain, membaca buku, sambil rebahan sedikit, dan gak sengaja ketiduran atau malah keasikan scroll TikTok. Jadi keduluan deh materinya diambil sama dia. Maka dari itu, karena gak mau ambil pusing, mendingan kita lanjut perluasin aja materinya dia. Di sini, saya akan memaparkan materi terkait. Tunggu dulu, mending perkenalan dulu gak sih? Halo, perkenalkan, saya Nurhaliza dengan NIM 8111422205. Saya merupakan mahasiswa semester 5 Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Di sini, saya akan memaparkan materi terkait perluasan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah memperluas kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dibandingkan peraturan sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Junto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Junto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan merupakan undang-undang umum di bidang hukum administrasi negara yang menjadi landasan dan pedoman bagi badan dan atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan yang sangat luas, sekaligus memuat pengaturan tentang perlindungan hukum bagi masyarakat dari sikap tindak badan dan atau pejabat tata usaha negara yang tidak sesuai dengan aturan hukum maupun prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baru. Lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 memperluas kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dengan memperluas objek sengketa yang dapat diajukan serta pihak yang dapat mengajukan permohonan atau gugatan ke PT UN. Meskipun demikian, pemberlakuan undang-undang ini tidak menggantikan undang-undang sebelumnya, melainkan mengharuskan penyesuaian terhadap kekhususan proseduralnya. Perluasan kewenangan PT UN ini tercermin dalam beberapa pasal di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Di antaranya yaitu: pertama, awalnya Undang-Undang Peratun membatasi objek sengketa PT UN hanya pada keputusan tata usaha negara atau KTUN dengan kriteria tertulis, dikeluarkan pejabat tun, berisi tindakan hukum tun, bersifat konkret, individual, final, dan berdampak hukum. Namun, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 memperluas cakupan KTUN menjadi penetapan tertulis dari pejabat pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Artinya, PT UN kini tidak lagi terbatas pada KTUN. Kedua, perluasan kewenangan PT UN dalam mengadili tindakan faktual pemerintah. Sebelumnya, PT UN hanya mengadili keputusan tertulis. Kini, PT UN juga berwenang menangani tindakan faktual pejabat pemerintahan. Tindakan ini mencakup perbuatan konkret pejabat dalam menjalankan pemerintahan seperti diatur dalam pasal 1 angka 8. Masyarakat yang dirugikan atas keputusan atau tindakan pemerintah dapat mengajukan upaya administratif kepada pejabat terkait. Jika hasilnya tak memuaskan, masyarakat bisa menggugat ke PT UN sebagaimana diatur dalam pasal 76 ayat 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Ketiga, PT UN memiliki kewenangan untuk menguji apakah pejabat pemerintahan menyalahgunakan wewenang dalam keputusan atau tindakannya. Berdasarkan pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, PT UN bisa menerima, memeriksa, dan memutuskan hal tersebut dalam waktu maksimal 21 hari kerja. Jika ada banding, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara juga memiliki batas waktu yang sama. Yang menarik, sebelumnya kewenangan ini hanya ada di peradilan pidana. Kini, selain individu atau badan hukum yang dirugikan, pejabat atau badan pemerintahan pun dapat mengajukan permohonan untuk memeriksa apakah ada penyalahgunaan wewenang dalam keputusan atau tindakan mereka. Keempat, Peradilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk mengadili gugatan setelah upaya administratif dilakukan. Upaya administratif ini adalah prosedur penyelesaian sengketa tanpa melibatkan peradilan yang terdiri dari keberatan dan banding administratif.
Prosedur ini harus dilalui sebelum membawa perkara ke petun. Jika hasilnya tidak memuaskan, baru dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau PTTUN. Namun, ini sering menyulitkan karena keberadaan PTTUN yang terbatas di Indonesia. Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, kewenangan mengadili gugatan pasca upaya administratif dialihkan ke PTUN tingkat pertama. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar ya. Terima kasih atas perhatiannya dan telah menyaksikan hingga akhir. Sampai jumpa.